Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca Alkitab kita, dan saudara dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah di dalam kita. Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saudara yang kasih, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana Dia telah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu besar kasihnya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mau menjadi pendamai dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih, ada satu perintah yang mengatakan, oleh karena itu engkau harus mengasihi sesamamu. Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu pertanda, saudaraku, kita harus saling mengasihi, dan harus saling mengasihi kepada siapapun. Tidak peduli orang itu beragama apa, punya suku bangsa apa, latar belakang pendidikan seperti apa, laki perempuan, tidak peduli, saudaraku. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara kasih, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jikalau kita lahir di alam ini, kita lahir di suatu tempat yang saudara saat ini rasakan, itu bukan suatu kebetulan. Kalau kita lahir di tengah-tengah orang-orang muslim, itu bukan suatu kebetulan, saudaraku. Itu ada maksud Allah, ada rencana Allah yang indah. Karena kita tahu Allah mengasihi kita, supaya kita pun boleh mengasihi yang lain. Supaya mereka pun boleh mengalami kasih Allah. Amin, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita mengasihi, saudaraku, bukan kita mengharapkan sesuatu yang harus kita terima. Kalau kita mengasihi pertanda, kita harus memberikan kepada mereka. Dan seringkali, saudara, kita harus memberikan apa yang mereka suka, bukan apa yang kita suka. Jangan namanya kasih, saudara, kita harus memberikan sesuatu yang dia suka, yang mereka suka, bukan yang kita suka. Saudara, perhatikan baik-baik. Mari kita melihat sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin, saudaraku. Mereka harus kita kasihi. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bagaimana mereka pun harus kita kasihi.
dengan apa yang mereka inginkan. Kita mau beri yang terbaik buat dia. Amin, saudaraku. Ada satu perintah, ada satu teori dalam Alkitab yang mengatakan seperti ini, saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, di sana dikatakan, Paulus berkata, jikalau aku hidup di tengah-tengah orang Yahudi, saudaraku, maka aku hidup seperti orang Yahudi. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin kita dapat membawa orang-orang Yahudi datang kepada Kristus. Kalau kita hidup di tengah-tengah orang Muslim, saudaraku, hendaknya kita hidup seperti orang-orang Muslim. Supaya apa? Kita mengharapkan, kita menginginkan, supaya sebanyak mungkin kita membawa orang-orang Muslim datang kepada Kristus. Karena apa, saudaraku? Karena kita yakin dan percaya, saudaraku. Karena Al-Quran pun berkata, seperti ini. La tajidanna asyaddan nasa adawatan lil ladzina amanu Yahuda. Di sana dikatakan la tajidan asyaddan nasa adawatan lil ladzina amanu Yahuda. Di sana dikatakan, saudara yang kasih, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan orang-orang yang keras, dengan orang-orang yang keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu dia yang mengatakan dirinya orang Yahudi. Tetapi di ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara yang kasih, wala tajidna aqrabahum wadatal ladzina amanu alladzi qalu inna nasara. Tetapi sesungguhnya engkau juga akan bertemu dengan orang-orang yang paling dekat persahabatnya dengan orang-orang yang percaya, dengan orang-orang yang mukmin, dengan orang-orang yang beriman, saudaraku. Mengapa? Lil ladzina amanu alladzi qalu ana nasara. Mereka berkata, kamu akan bertemu dengan orang yang mengatakan akulah orang-orang Nasrani. Mengapa, saudara yang kasih? Karena dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Karena dalam orang Kristen itu sana ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib yang begitu saling mengasihi, dan di antara mereka tidak ada yang bermusuhan. Di antara mereka sungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Orang yang rendah hati tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sepatutnya lah kita sebagai umat-umat Allah, kita sebagai keturunan Abraham, sebagai keturunan Ibrahim, hendaknya kita harus saling bersahabat, saling bersatu. Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita bahwa teman sejati bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Islam, saudaraku, yang mereka yang mengatakan dirinya orang Nasrani. Demikian juga Alkitab tadi kita sudah bahas bersama. Hendaknya kita saling mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Saudara yang kasih, tetapi mengapa dalam kehidupan keseharian, saudaraku, umat Islam dan umat Kristen tidak pernah berjumpa dan saling curiga? Di mana-mana terjadi pertikaian, di mana-mana terjadi pengerusakan tempat-tempat ibadah. Mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Karena kita yakin kalau mereka memahami kitab suci mereka masing-masing. Orang Kristen memahami Alkitabnya, orang Islam memahami Al-Qurannya, maka hal ini tidak seharusnya boleh terjadi. Karena Al-Quran mengatakan hendaknya kita saling bersahabat dengan orang-orang Kristen. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu, saudaraku, saya ingin supaya menjawab pertanyaan tadi, saudaraku, saya akan membuat satu ilustrasi yang sangat sederhana. Ada dua orang santri, ada dua orang bersahabat yang dengan baik, saudaraku. Satu adalah santri, yang satunya adalah mereka yang sedang belajar atau calon pendeta. Santri dan calon pendeta, saudaraku. Dua-duanya bersahabat dengan baik karena mereka berdua memahami dan mengerti apa maksud daripada tujuan iman mereka. Kemudian mereka bergandeng tangan, mereka bersahabat kemana-mana, mereka bersama-sama, saudaraku. Dan kemudian suatu saat, saudara, di mana mereka akan menuju ke tempat yang sama dengan mau menggunakan kendaraan bis umum. Saudaraku yang kasih, dan kemudian tiba-tiba saat itu, saudaraku, sebelum mereka naik bus itu, ada hujan lebat, saudaraku. Sehingga mereka mulai buru-buru begitu untuk mencari bus kota, begitu. Dan kemudian pada saat bertemu dengan bus itu, kemudian kedua orang ini masuk ke dalam bus. Dua orang, saudaraku, Islam dan Kristen. Mereka betul-betul bersahabat. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka, saudaraku, karena hujan lebat, sehingga ada petir, ada badai, ada suara-suara yang menggetarkan. Pada saat ada suara yang menggetarkan, ada halilintar, saudaraku, cegar, begitu, saudaraku. Orang Kristen ini karena ketakutan, saudaraku, dia katakan haleluya, saudaraku, amin, haleluya. Dan kemudian teman yang Islam itu bingung. Wah, ini orang ini kok bilang haleluya. Kemudian dia towel, dia katakan kepada temannya, hei teman,
Itu bukan haleluya, itu halilintar, kata saudaraku. Jadi dia tidak memahami bahasa haleluya, dikiranya dia salah tafsir, saudaraku, dikiranya halilintar itu haleluya. Dan yang kesentuh diam saja. Dan kemudian pada saat dia turun, saudaraku, karena udah sampai tempat tujuan, kemudian yang muslim pun dia biasa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman yang Kristen pun dia mulai bingung dan kaget. Dia katakan, hei teman, itu bukan Bismillah, tapi itu adalah biskota. Saudaraku, lihat di sini, walaupun mereka bersahabat, walaupun mereka begitu akrab, saudaraku, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat mereka itu saling curiga dan tidak memahami. Karena apa? Karena memiliki bahasa yang berbeda. Di mana-mana orang Kristen selalu mengidentikan dirinya sebagai gereja, dan dia begitu fanatik dengan barat. Sehingga kita perhatikan baik-baik, gedung gereja di mana-mana di seluruh Nusantara ini bentuknya adalah bentuk bangunan barat. Musiknya menggunakan musik barat. Kursinya pun, tempat duduknya pun bentuknya barat. Sampai podium pun bentuknya barat, saudaraku. Dan apabila ada hamba Tuhan yang cukup dikenal dan berkhotbah yang tidak menggunakan bahasa barat, saudaraku, dibilang itu hamba Tuhan kacangan, katanya. Wah, ini hamba Tuhan ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi masih kacangan, masih bawang, saudaraku. Tetapi sebenarnya sesungguhnya kalau engkau menyadari, sesungguhnya gereja itu bukan berasal dari barat, tetapi gereja itu berasal dari timur. Kalau sudah perhatikan gereja-gereja Timur Tengah, saudaraku, gereja-gereja di sana itu bentuknya itu hampir sama dengan masjid-masjid yang kita lihat di sini. Karena sesungguhnya bahwa gereja itu harus seperti itu, Timur Tengah, saudaraku. Gereja dari timur, demikian juga Islam, bagaimana Islam pun dari timur. Oleh karena itu hendaknya sekarang gereja mulai menyadari, mulai memahami, hendaknya gereja sudah mulai menyadari, mari kita buat suasana timur. Karena kita orang-orang timur, kita buat suasana timur. Amin, saudaraku. Oleh karena itu mari kita lihat, saudaraku. Paulus katakan, jikalau engkau hidup di tengah-tengah orang yang tidak bersunat, maka aku hidup seperti orang yang tidak bersunat. Supaya setiap orang-orang yang tidak bersunat itu bisa datang kepada Kristus. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana orang-orang Islam begitu fanatiknya dengan Allah timur. Barat dan timur nggak pernah ketemu, saudaraku. Mereka begitu fanatiknya dengan budaya timur. Mereka punya busana-busana timur, saudaraku. Sebenarnya busana muslim itu bukan busana muslim yang sesungguhnya, saudaraku, tapi busana timur tengah sebenarnya. Mengapa? Sepanjang saya bertobat dan menerima Yesus, saudaraku, saya tidak pernah berjumpa kalau hari Natal itu, kalau ada perayaan Natal, ada satu drama Natal untuk drama Natal di bulan Desember biasanya, saudaraku. Saya nggak pernah melihat ada Maria itu di kepang dua, saudaraku. Saya nggak pernah melihat itu Yusufnya itu pakai betel. Setelah itu apa betel ya? Kalau orang Kamisnya itu betel, saudaraku, disisir rapi begitu. Tetapi mereka, Maria pakai jilbab, Yusuf pun suami Maria pakai jilbab, saudaraku. Itu pertanda bahwa jilbab itu sebenarnya bukan busana muslim sebenarnya, tetapi busana timur tengah. Dan saudara harus tahu bahwa timur tengah itu bukan semuanya muslim. Banyak orang-orang Kristen di sana. Dan di sana pun orang Kristen menggunakan jilbab. Karena itu budaya timur tengah. Oleh karena itu mari gereja sekarang menyadari itu. Dan mari kita buat, saudaraku, supaya kita menjalin persahabatan dengan orang-orang muslim menjadi baik. Saudara yang kasih, kalau kita lihat, saudaraku, kita bersama-sama kita lihat, kalau saudara perhatikan baik-baik, bahwa orang-orang muslim, kalau dia berjumpa dengan kawannya yang lain, dia selalu mengatakan, Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Begitu manisnya, saudaraku. Kalau saudara tahu artinya, saudaraku, maka engkau tidak akan ragu untuk mengucapkan Assalamualaikum. Apa artinya? Assalamualaikum. Biarlah damai sejahtera melimpah atas kamu. Kemudian dia menjawab, Waalaikumsalam. Dan biarlah itu juga melimpah atas kamu juga. Indah kan, saudaraku? Dan sebenarnya ini bukan bahasa muslim, saudaraku. Ini bukan milik muslim. Tetapi sesungguhnya malaikat pun pernah berkata, mengucapkan Assalamualaikum pada saat dia berjumpa dengan Maria. Karena saudara hanya membaca kitab-kitab suci yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia, atau berbahasa Melayu, bahasa Cina, dan bahasa yang lain-lainnya, saudaraku, maka engkau tidak pernah menjumpai suatu ayat yang mengatakan Assalamualaikum.
Tetapi sebenarnya orang-orang Timur Tengah, saudaraku, Alkitab Timur Tengah, Alkitab yang berbahasa Arab, itu akan banyak menjumpai kata Assalamualaikum. Saya akan berikan contoh satu ayat, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 28. Di sana dikatakan, fadakhala ilaihal malaku wa qala laha. Dikatakan fadakhala, kemudian maka masuklah ilaiha kepada rumah Maria itu, al malaku yaitu malaikat. Malaikat masuk ke tempat Maria. Dan waqalalah, dan kemudian mereka berkata kepada Maria, dikatakan assalamualaikum, damai sejahtera melimpah atasmu Maria. Assalamualaikum, salam bagimu Maria. Ini bahasa malaikat yang diucapkan kepada Maria. Dan kemudian dikatakan yaman an'amallahu alaiha, yaman anallahu alaiha ma'aka Mubarakata anta fin nisa. Bisa dikatakan yaman anamawah, karena engkaulah yang menerima nikmat dari Allah. Ar-Rabbu ma'aka, maka Allah beserta dengan engkau. Mubarakata anta fin nisa, diberkatilah engkau Maria di antara wanita-wanita yang lain. Engkaulah yang paling berharga, engkaulah yang paling diberkati. Ini kata ini sudah hampir sama dengan satu ayat dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 39. Di sana dikatakan, idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahiruki wastafaki 'alan nisa lil alamin. Ini ayat dalam Al-Qur'an. Di sana dikatakan, saudaraku, malaikat berkata kepada Maria, innallaha, sesungguhnya Allah itu yubasyiruki, memberikan kabar sukacita ki kepadamu Maria, wastafaki, dan kemudian Allah memilih engkau Maria, wa tahiruki, dan mentahirkan engkau Maria, wastafaki ala nisa lil alamin, dan engkau salah satu orang wanita yang diberkati dan dipilih oleh Allah. Ini satu bahasa, assalamualaikum. Ini bahasanya malaikat pada saat dia datang kepada Maria. Tetapi apakah hanya malaikat yang berkata assalamualaikum, saudaraku? Ternyata setelah diselidiki, saya dapat memahami dan saya dapat mengetahui, saudaraku, ternyata Yesus pun pernah mengucapkan assalamualaikum. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Falaqahima Isa wa qala, maka pada saat datanglah Yesus kepada mereka dan berkata, assalamualaikum, damai sejahtera melimpah atas kamu semua. Ini Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 9. Pada saat Yesus bangkit dan menampakkan dirinya dan dia berjumpai murid-muridnya, dia katakan assalamualaikum. Dia berkatakan damai sejahtera melimpah atas kamu. Apa respon daripada murid-muridnya? Di sana dikatakan fataqaddamta wamsakta biqaddamaihi wasajadatalahu. Dan kemudian dia datang dan memeluk kaki Yesus, dan kemudian dia atau mereka menyembah Yesus. Assalamualaikum ini bukan bahasa Muslim, tetapi bahasa malaikat, bahasa Yesus, yang tentunya lebih dulu menggunakan bahasa ini. Karena Yesus pun dalam kesehariannya dia menggunakan 3 bahasa, saudara yang kasih. Yang pertama dia menggunakan bahasa Ibrani, yang kedua dia menggunakan bahasa Aramaik, dan yang ketiga dia menggunakan bahasa Yunani. Di dalam kesehariannya, saudaraku, Yesus lebih sering menggunakan bahasa Aramaik, di mana bahasa Aram ini adalah cikal bakal untuk menjadi bahasa-bahasa Arab. Jadi punya rumpun yang sama. Oleh karena itu saudara kasih, mari kita bersama-sama. Bila kita berjumpa dengan teman kita yang lain, baik mereka itu Muslim atau tidak Muslim, baik mereka itu Kristen atau bukan Kristen, saudara, mari kita ucapkan assalamualaikum. Karena Tuhan perintahkan kita supaya kita berikan berkat kepada setiap orang yang kita lihat, saudaraku. Amin. Sudah mulai katakan assalamualaikum. Bahasa saudara yang kasih. Yang pertama dia menggunakan bahasa Ibrani, yang kedua dia menggunakan bahasa Aramaik, dan yang ketiga dia menggunakan bahasa Yunani. Di dalam kesehariannya, saudaraku, Yesus lebih sering menggunakan bahasa Aramaik, di mana bahasa Aram ini adalah cikal bakal untuk menjadi bahasa-bahasa Arab. Jadi punya rumpun yang sama. Oleh karena itu saudara kasih, mari kita bersama-sama. Bila kita berjumpa dengan teman kita yang lain, baik mereka itu Muslim atau tidak Muslim, baik mereka itu Kristen atau bukan Kristen, saudara, mari kita ucapkan assalamualaikum. Karena Tuhan perintahkan kita supaya kita berikan berkat kepada setiap orang yang kita lihat, saudaraku. Amin. Sudah mulai katakan assalamualaikum. Berani katakan assalamualaikum? Saudara harus berani. Karena ini bahasa malaikat. Karena ini adalah bahasa Yesus sendiri.
Jadi saudara, kalau kita sudah berjumpa dengan orang muslim katakan assalamualaikum, saya yakin mereka lebih bersahabat dengan kita, saudara. Amin. Kita bisa berpelukan dengan mereka. Kita bisa bergandeng tangan dengan mereka. Kita bisa saling membagi kasih dengan mereka. Share tentang punya pergumulan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, maka nama Tuhan akan disaksikan melalui hidup saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita ajak gereja untuk membiasakan diri mengucapkan assalamualaikum. Amin. Yang kedua, saudaraku, seringkali ini orang-orang Kristen, kalau kita perhatikan itu untuk mengucapkan insya Allah itu alergi banget, saudaraku. Nggak mau bilang insya Allah itu nggak mau. Karena insya Allah ini kan nggak pasti janjinya, begitu ya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa insya Allah ini, saudaraku, kalau Allah yang berjanji itu tidak mungkin insya Allah. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Tetapi kalau janji Allah itu adalah pasti, sehingga kita nggak mungkin lagi bilang insya Allah. Kalau Allah itu berjanji dalam Markus pasal 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, saudaraku, itu pasti. Bukan mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis insya Allah masuk surga. Itu tidak, saudaraku. Karena Allah yang berjanji. Tetapi kalau kita yang berjanji, saudaraku, maka kita hendaknya harus mengucapkan insya Allah. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, saudaraku, justru kita harus wajib mengatakan insya Allah. Kita lihat, saudara, dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 15. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15, sana dikatakan, lidzalika yajibu an taqulu insya Allah. Sana dikatakan, lidzalika yajibu. Sebenarnya kamu harus, yajibu itu harus, wajib, saudaraku. Seharusnya kamu tuh wajib taqulu, mengatakan insya Allah. Artinya jika Tuhan menghendaki. Ini Alkitab yang bilang. Di sana dikatakan lidzalika yajibu an taqulu insya Allah. Mengapa, saudaraku, mengatakan insya Allah? Na'isyu wa na'malu hadza wa dzalika. Karena apa, saudaraku? Karena kami tidak tahu kami akan hidup. Kalau tidak kami hidup dan berbuat ini dan berbuat itu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku. Oleh karena itu kita mengucapkan insya Allah. Amin. Jadi kalau saudara berjanji, kalau ada undangan, saudara katakan pasti saya mau datang. Padahal itu belum tahu. Saudara pasti belum tentu. Nanti malam dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Amin. Tetapi kita katakan insya Allah saya mau datang ke undangan saudara. Amin. Jika Tuhan menghendaki, maka aku akan datang. Dan Paulus pun pernah berkata, saudara, dalam Kisah Para Rasul ayat 18 ayat 21, di sana dikatakan, wasa'udal yakum inna insyaallah wasafiru fil bahri min Efes. Paulus pun pernah berkata, ia minta izin kepada mereka dan dia katakan insya Allah, jika Tuhan menghendaki, aku akan kembali dan berjumpa dengan engkau. Kemudian setelah itu dia pergi ke Efesus. Saudara yang kasih, ucapan insya Allah ini wajib diucapkan oleh kita semua. Karena dalam janji kita itu tidak pasti adanya. Tetapi kalau janji Allah itu pasti adanya. Tidak bisa bilang insya Allah. Amin. Tapi kalau janji kita ucapkan insya Allah. Sehingga dengan demikian, saudaraku, maka kita boleh bersahabat, boleh berpelukan dengan mereka, kita boleh membagi kasih dengan mereka, kita boleh saling membagi beban kepada mereka, kita boleh berpelukan, bermesra-mesraan dengan mereka. Sehingga dengan demikian kita pun ada kesempatan untuk kita bersaksi dengan kasih Allah kepada mereka. Sehingga mereka pun mengalami kasih itu sama seperti kita telah mengasihi Allah. Dan kita sama seperti kita telah merasakan kasih Allah. Saudara yang kasih, ada kata-kata yang lain, saudaraku, banyak istilah-istilah lain seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun direkod, dicatat dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Di sana pun menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap awal kegiatan kita, mari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuatan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita boleh melakukan ini dan melakukan itu. Amin, saudaraku. Kalau kita dalam kegiatan kita, mari kita buat Bismillahirrahmanirrahim dalam nama Yesus, saudaraku, maka indah adanya. Amin. Kalau seorang dokter, saudaraku, saudara boleh suntik itu pasien dan katakan dalam nama Yesus. Kalau misalkan orang muslim pasien dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang Islam itu akan berkata, kenapa Bapak ini Islam atau Kristen?
Mengatakan aku ini, tapi mengapa mengatakan bismillah? Karena Alkitab pun mencatat kata bismillah itu, saudaraku. Oleh karena bismillah itu bukan bahasa muslim, tetapi bahasa Arab, saudaraku. Di mana banyak orang-orang Arab yang sudah mengenal dan menjadi murid Yesus Kristus. Dan kemudian saudaraku ada kata subhanallah, maha suci Allah. Ya betul, Alkitab ada. Kita katakan subhanallah. Kalau kita punya sesuatu yang mengejutkan, kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Dan kemudian kita pun sering mengatakan alhamdulillah. Jadi antara haleluya dengan alhamdulillah itu hampir sama, saudaraku, kalimatnya, dan punya maksud yang sama. Oleh itu mari kita katakan alhamdulillah. Di dalam setiap selesai kita beribadah, kita katakan alhamdulillah. Puji Tuhan, haleluya. Itu sama saja, saudaraku. Sebenarnya punya maksud untuk mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, mari kita belajar mengasihi mereka. Mari kita mau memberikan yang terbaik kepada mereka. Mari kita mau memberikan apa yang mereka suka, saudaraku. Saudaraku yang kasih, seringkali kita memberikan sesuatu kepada orang tapi kita nggak suka. Saya ada ilustrasi, saudaraku. Saya punya anak, saudaraku. Anak yang besar itu dia paling suka makan keju, roti seperti orang bule makan, saudaraku. Padahal saya ini, saudaraku, suruh makan roti itu minta ampun, sulit sekali, saudaraku. Sampai saya ini coba untuk menghindari, sampai saya bilang begini, saya takut bahasa Sundanya hilang kalau makan roti. Takut berubah menjadi bahasa bule, saudaraku. Sebenarnya saya nggak suka. Tetapi saya harus memberikan keju dan roti itu kepada anak saya, karena anak saya itu menginginkan itu, menyenangi itu. Sebagai ungkapan kasih saya, karena saya mengasihi anak saya, sehingga saya memberikan itu kepada dia. Walaupun saya sendiri nggak suka makan itu, saudara. Ini yang Tuhan perintahkan. Bagaimana Tuhan telah memberikan kasih yang sangat baik, kasih yang indah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Ada satu ayat yang sangat bagus, saudara yang kasih. Dikatakan dengan katakan, hakadza ahabballahul alam, hatta badala ibnihil al-awhid. Fala yahlika kullu man yu'min bih bal takunu hayatal abadiyah. Saya dikatakan hakadza ahabballah, karena begitu besar ahabballah, kasih Allah ini al-alam akan dunia ini, saudaraku. Hatta badala ibni, sehingga dia memberikan, menganugerahkan, mengaruniakan ibnihi, anaknya al-awhid yang tunggal, satu-satunya. Firman Allah yang tunggal, saudaraku. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kalimatullah. Saya mau jelaskan sedikit, saudaraku. Bedanya Yesus disebut kalimatullah dan kitab suci disebut kalamullah. Kalau dalam bahasa Arab, saudaraku, kalau kata kalam, saudaraku, itu terdiri dari berbagai kata. Kalau bahasa Indonesia namanya kalimat, begitu, saudaraku, ya. Makanya Al-Quran, Alkitab tidak pernah disebut sebagai kalimatullah, tapi disebut sebagai kalamullah. Tetapi kalau Yesus spesial, dia menjadi kalimatullah, firman Tuhan yang tunggal, yang satu-satunya. Firman ini yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dalam surat Yasin di sana dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya dengan kata firman-Nya. Dengan firman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Firman-Nya, saudaraku. Yesuslah firman itu. Firman yang telah menjadi manusia. Sama seperti yang direkod dalam Al-Quran. Surat Al-Imran 45 yang dikatakan, idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Di sana dikatakan idza qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya Maryam, hai Maryam, innallaha, sungguhnya Allah itu yubashshiruki, memberikan kabar sukacita kepadamu Maria, bi kalimah, dengan firman yang tunggal, minhu, firman itu yang berasal dari Allah, ismuhu, dan kalimatullah itu, firman yang tunggal itu adalah ismuhu, namanya, bernama Al-Masih Isa ibnu Maryam. Itu Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya wa fil akhirah. Dialah yang terkemuka, yang termasyhur, teragung, terbesar, saudaraku. Berkuasa di dunia dan di akhirat.
Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Oleh karena firman kita katakan, hakadza ahabballahu alam hatta badala ibnihi al-wahid. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada tujuan, saudaraku. Apa? Fala yahlika kullu man yu'min bih. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bal takunu hayatul abadiyah. Melainkan beroleh hidup yang abadi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan dia mendapatkan keselamatan yang kekal. Oleh karena dia menerima kasih Allah, yaitu melalui Yesus Kristus itu. Amin, saudaraku. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih yang sesungguhnya, saudaraku. Karena apa? Karena firman Allah itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, saudaraku. Maka kita semua ini akan diangkat menjadi anaknya. Barang siapa yang menerima dia, menerima firman yang telah menjadi manusia itu, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita, kalau kita menerima Yesus, saudaraku, kalau kita menerima Isa Al-Masih, saudaraku, itu satu anugerah, itu rahmat yang luar biasa. Kalau sudah perhatikan di dalam hadis, saudaraku, di dalam hadis Sahih Bukhari, saudaraku, ya, kita perhatikan di sana. Di dalam hadis Sahih Bukhari yang dicatat oleh Kiai Haji Adib Basri Mustafa, halaman 819 ayat 77. Di sana dikatakan seperti ini, saudaraku. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak akan selamat, tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah bersabda, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia darinya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap orang tidak akan bisa lepas dari neraka. Semua orang pasti masuk neraka dan tidak akan selamat walaupun mereka beramal saleh baik. Banyak, saudaraku, walaupun mereka beramal banyak, menyumbang berjuta-juta kepada gedung-gedung ibadah, tempat-tempat ibadah, Muhammad katakan tidak bakal selamat dengan amalmu. Bahkan sahabatnya berkata, tidak juga engkau ya Rasulullah? Dan Rasulullah berkata, tidak juga aku. Rasulullah katakan, tidak juga aku pun tidak akan selamat, kecuali saya mendapatkan rahmat dari Allah. Sekali kasih, berikutnya juga ada yang bersumber dari Jabir, beliau bersabda, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tak seorang pun di antara kalian dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga, dan tidak pula diselamatkan dari neraka, begitu pula aku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi kita beramal saleh, berbuat baik, saudaraku, ternyata tidak cukup untuk kita bisa selamat masuk surga. Ternyata kita memerlukan satu rahmat Allah. Amin, saudaraku. Karena, saudaraku yang kasih, kalau kita meninggal, saudaraku, ada dua kemungkinan. Engkau mendapatkan rahmatullah atau laknatullah. Tidak ada satu pilihan bagi saudara. Mau rahmatullah atau mau laknatullah. Mau surga atau mau neraka. Tidak ada tengah-tengah, saudaraku, tidak ada. Oh, aku sih nggak mau ke rahmatullah, nggak mau ke laknatullah, saat tengah-tengah saja. Tidak ada, saudaraku. Ada dua pilihan antara rahmatullah dan kalimatullah. Dan kemudian siapakah rahmat Allah itu? Ternyata Al-Quran sudah menyatakan kepada kita semua. Kalau sudah perhatikan di dalam surat Maryam ayat 20 dan 21. Dan dikatakan, qalat ana yakunu li ghulamun lam sasni basyarun walam aku baghiyan. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya wahayyun linaj'aluhu wa linaj'aluhu ayatal linnasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyan. Saudaraku, di sana dikatakan bagaimana saat itu Maria berkata, Tuhan, tidak mungkin aku dapat melahirkan seorang anak. Aku ini bukan pezina. Tidak mungkin aku tidak punya suami, Tuhan, tapi nggak mungkin punya anak. Tapi Tuhan katakan, ini akan terjadi dengan kuasaku, supaya dirinya bisa melihat bahwa dengan demikian dia akan menjadi ayatul linnas, satu tanda bagi manusia, bagi kekuatan Tuhan, warahmatam minna, dan menjadi rahmat bagi semua orang. Amin, saudaraku. Ternyata rahmat Allah adalah Yesus Kristus. Rahmat Allah adalah Isa Al-Masih. Oleh karena sering kasih, Allah atau Tuhan atau Allah Bapa di sorga yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub,
Yusuf, dan nabi-nabi yang lainnya sampai saat ini, saudaraku. Dia telah menganugerahkan kabar sukacita, keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup. Saudaraku yang kasih, mari kita buka hati kita. Saya katakan, saudara tidak peduli saudara itu beragama apa. Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Islam, Kristen, saya nggak mau peduli, saudaraku. Kenapa? Karena semua agama tidak menjamin keselamatan. Tetapi keselamatan ada hanya di dalam Isa Al-Masih. Barang siapa yang menerima rahmatullah itu, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Saudara rindu mendapatkan keselamatan? Amin, saudaraku. Mari, saya kasih. Kalau saat ini saudara sedang melihat program ini, kalau saat ini saudara telah mendengar dan melihat dan mengikuti program dan acara ini, saya yakin ini bukan kebetulan. Tetapi ada kabar yang baik bagi saudara, di mana Allah begitu besar kasih akan dunia ini, dia mengaruniakan firman-Nya yang tunggal, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jika ada di antara saudara yang mengerti dan memahami, saudara rindu untuk mendapatkan rahmatullah itu, apabila saudara rindu untuk menerima keselamatan itu, saudara boleh angkat tangan dan letakkan tangan kirimu di dadamu dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, di dalam Yesus, saat ini Tuhan, saya percaya bahwa saya adalah orang yang berdosa. Orang yang memerlukan pengampunan dari Engkau Tuhan. Orang yang membutuhkan keselamatan daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni saya. Kuduskan saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Dan saya mengundang Engkau Yesus, mengundang Engkau rahmatullah, mengundang Engkau sumber keselamatan untuk masuk dalam kehidupan saya, dalam hati saya, untuk menjadi Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya menerima keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Isa